ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para ustadzah, para sesepuh yang saya hormati, para jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah atas segala limpahan rahmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan salat subuh berjamaah sambil berdoa. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita, serta taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diterimanya amal ibadah kita, mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi perantara, dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, disembuhkan segala sakit kita, dan sakit anggota keluarga kita, sehat walafiat jasmani rohani kita, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 32 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakan Muhammad, man harrama zinatallah, siapa yang berani mengharamkan pakaian-pakaian yang menjadi perhiasan untuk menuju ke rumah Allah. Siapa yang mengharamkan pakaian-pakaian yang allati akhraja li'ibadihi, yang sudah dicanangkan, yang sudah dikeluarkan, yang sudah diperbolehkan oleh Allah li'ibadihi, datang kawulane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin itu dalam ayat ke-31 itu menjelaskan kita dianjurkan berhias diri terutama ketika menuju ke rumah Allah, ketika mau beribadah kepada Allah. Ya. Jadi di sini tidak ada yang dilarang selama tidak berlebihan. Dahar, wujud atau makan, minum ya seadanya, secukupnya, tidak usah berlebihan walaupun rezeki itu milik kita atau diberikan kepada kita. Apalagi kalau jenengan pas prasmanan gitu ya. Termasuk kalau ada undangan, resepsi pernikahan, resepsi hajatan gitu kan. Tapi juga sebaliknya, tidak berarti kula jenengan kemudian pakaian seadanya, compang-camping, ndak karuan, kemudian dengan alasan terlalu baik, ndak boleh, tidak begitu. Inilah Islam yang sangat bersahaja. Ya, gitu. Wat-thayyibati minar rizqi, dan segala sesuatu yang baik dari rezeki. Artinya Allah kalau sudah menghalalkan pakaian-pakaian yang indah, kemudian rizki-rizki yang baik, ya dinikmati saja. Ya, zinatullah, jadi khudhu zinatakum lalu wakulu washrabu wala tusrifu.
Pakaian yang sudah diberikan Allah kepada kita, makanan, minuman yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita, ya kita nikmati saja, ya, selama tidak berlebihan. Maka ayat ini juga termasuk mengingatkan kula jenengan, di mana ketika ditimpa musibah yang terjadi di Palu, mana lagi, Sigi, Donggala, ya, itu banyak terjadi mungkin karena salah menerima fatwa, karena ada satu fatwa di mana kita dibolehkan menjarah pertokoan. Ada ya Pak ya yang memberikan himbauan seperti itu. Mungkin maksudnya daripada pertokoan itu kena gempa nanti tenggelam begitu saja barangkali, okay? Atau mungkin pertokoannya itu akan lebih bermanfaat kalau dinikmati oleh orang yang terkena musibah. Tapi yang namanya orang, nuwun sewu Pak, sifatnya menungso niku kadang-kadang dikei ati ngrogoh rembelo. Ya, kalau sudah dibolehkan sesuatu yang sekiranya itu ada kelonggaran, mereka akan menggunakan aji mumpung, Pak. Makanya kalau jenengan pernah mendengar satu berita di mana 1-2 orang yang berbuat korupsi akhirnya mengajak orang lain sehingga terjadilah al korupsi wal berjamaah. Ya, naudzubillah. Ini Pak yang terjadi. Sehingga yang tadinya yang harusnya dibutuhkan itu makanan secukupnya, mestinya 200.000, yang diambil bukan beras Pak. Tuas nggawa abot gak ono regane. Akhirnya apa? Nggawa TV LED. Tapi itu digambar loh Pak, saya hanya melihat di viral aja. Ya, ada viral itu satu gambar pakai topi dengan tulisan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menolong korban bencana. Yang satunya memakai topi tradisi orang lain, ya, tapi dengan goncengan sepeda motor membawa LED sebesar punyanya Abah Qasim itu di rumah itu. Berapa? 36 apa berapa itu? Atau 54 itu. Kabupaten desa mono. Tapi itu digambar karena saya tidak tahu langsung ya Pak ya. Wallahu a'lam. Artinya di sini yang jelas ayat Allah mengatakan qul man harrama zinatallah. Kalau sudah dihalalkan Allah ya tidak usah mengikuti orang-orang yang berstatement bahwa itu diharamkan. Karena halal dan haram sudah jelas. Gitu. Begitupun terhadap makanan. Mau makan unta, mau makan daging sapi, kerbau, monggo, kecuali yang diharamkan. Nah, di sini maka Allah menegaskan, qul, katakan Muhammad, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Pakaian yang indah-indah, makanan minuman yang halal barokah, itu spesial buat kehidupan manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Makanya kalau jenengan mboten kaget, tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah jamaah. Bahkan orang itu tidak percaya kepada Allah. Loh kok sugih? Itulah kehidupan dunia. Lah nanti yang membedakan adalah khalisatai yaumal qiyamah. Khusus spesifik nanti khosoh, ya, khusus di hari kiamat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau di dunia kalau jenengan menikmatinya insya Allah dengan cara yang sama. Nek dahar sate enake ya padha. Wong iman rasane ya sate, wong kafir rasane ya sate. Masa ana sing wong kafir rasane sate mentah terus jenengan sate mateng. Masa sing sate wong kafir sate ayam sampean sate kambing, boten. Jadi semua sama. Bahkan bisa jadi yang dirasakan mereka lebih enak daripada orang beriman. Kenapa? Karena mereka tidak peduli halal haram. Ya, pakai minyak babi misalnya, ya kan? Apa yang dia dapatkan dengan konsep-konsep masakan yang tidak memperhitungkan halal haram berdasarkan aturan dan tuntunan yang benar berdasarkan Al-Quran. Nah, kalau jenengan orang beriman ya otomatis harus selektif, difilter,
mana yang halal, mana yang baik, sehingga walaupun baik kalau tidak halal ya ditinggalkan, walaupun halal tapi tidak baik kita tidak konsumsi. Wa kulu washrabu birizqillahi halalan thayyibah, ya. Nah, halalan thayyibah inilah Pak yang dijadikan sebagai jargon ayam bakar wong Solo. Saya tahunya itu ya karena dapat berkat seperti itu Pak. Saya nggak pernah ke warungnya wong Solo. Ya. Jadi restoran yang mewah-mewah itu Pak tidak pernah, kecuali satu diajak orang, yang kedua dapat berkat dari orang. Ya, ya Allah, cek nolongsonya ya, tidak ada juga. Ya karena mampunya itu. Khalisatan yaumal qiyamah. Ini malah hilang. Ya, jadi khusus orang-orang yang beriman nanti pakaian tersendiri di akhirat secara khusus. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Kadzalika utawi mengkono-mengkono halal dan haram yang sudah dijelaskan oleh Allah, yang halal boleh, yang haram dilarang, itulah nufassilul ayat. Kami Allah telah mendeskripsikan, memperjelas ayat-ayat Allah, ayat-ayatku kata Allah, ya, bagi siapa? Liqaumi ya'lamun, bagi orang yang tahu dan ingin tahu Pak. Ya, ya'lamun itu maknanya dua. Satu bagi orang yang tahu, yang kedua bagi orang yang berusaha untuk tahu. Walaupun tahu tapi tidak mau tahu ya sama saja. Ya. Bahalal baharam, nah aku gak kepengin ya wes. Kadang-kadang manusia itu kan etok-etok orang roh Pak. Jadi ono model menungso niku sing kemeruh, ono sing etok-etok gak roh, niku menungso Pak. Makanya menus ora krasa ngono kae. Manusia itu dari kata mansia, yang kadang-kadang di samping artinya tempatnya lupa, tapi mansia juga diartikan sebagai orang yang sok lupa. Cara Jawane ngelali gitu. Lali sama ngelali niku beda. Nek memang lali niku tanpa hukum. Tapi nek ngelali gitu, nah niku. Makanya termasuk kalau jenengan diingatkan seperti ini, inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan baik. Ini dilanjutkan Pak. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Yang diharamkan Allah itu hanya yang buruk-buruk. Ya, yang apa itu? Fawahish itu apa ya? Di situ maknanya apa ya? Kekejian, perbuatan yang mengandung dampak negatif ya. Minha ma dzahara minha wa ma baton, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Nuwun sewu Pak, semua yang terjadi ini ya akibat dari perbuatan manusia. Musibah terjadi. Jadi kemarin tema yang saya berikan dalam khutbah itu adalah di dunia ini tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba. Dalam bahasa Surabaya, tidak ada yang terjadi itu ketepaan, itu tidak ada. Pasti ada hukum sebab akibat. Ya, bahkan terjadi gempa itu ternyata sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah, pada masa Umar, pada masa Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, pada masa Anas bin Malik, itu pernah seperti itu. Ketika Rasulullah terjadi gempa itu Rasulullah menyentuh bumi Pak. Bumi dipegang. Bumi belum saatnya kamu bergoncang. Bergoncangnya kapan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hakikatnya gempa bumi yang total itu nanti ketika hari kiamat. Saiki aja kesusu dhisik bumi. Lalu beliau bersabda begini, ada apa kok bumi bisa goncang secepat ini? Ya, di antara kalian apakah ada yang berbuat maksiat sampai sekeji itu sehingga membuat bumi ini atas murka Allah Subhanahu wa taala? Itu Rasulullah. Sehingga kalau terjadi gempa bumi itu bisa jadi saking cepatnya dan merebaknya kemaksiatan di tengah-tengah manusia. Jadi kan mungkin sudah pirsa ya Pak ya, di Lombok itu ternyata ada apa. Kemudian di Palu ya kan,
Wis kena gempa di Palu pisan. Di Palu itu ternyata katanya merebaknya apa Pak? LGBT gitu. LGBT, di mana LGBT itu juga mengakibatkan LGBT Pak. Nah, LGBT jenengan singkatannya kan lesbi apalagi. Nah, kayak gitu-gitu lagi. Nah itu. Tapi dampaknya menjadi LGBT Pak. L itu longsor, G itu gempa, B itu banjir bandang, T itu tsunami. Itu benar-benar terjadi dan kita diingatkan sejarah Nabi Lut seperti apa umatnya. Ya, itu naudzubillah summa naudzubillah. Sampai sempat viral itu di sana itu para turis ya, bahkan orang turis lokal sendiri itu di bandara apa itu tidak malu Pak, berciuman sesama jenis itu. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Barangkali itu. Tapi kembali lagi inilah konsep kita bermuhasabah. Masya Allah, jadi itu. Umar bin Khattab ya gitu Pak, ngamuk-ngamuk ketika terjadi gempa itu. Pasti ini diantara kalian ada yang berbuat maksiat ini. Awas kalau sampai gempa bumi ini nggak berhenti dan kalian tidak berhenti dari kemaksiatan, saya tidak segan-segan akan keluar dari lingkungan ini. Gitu Pak. Jadi mestinya kula jenengan di Surabaya ini misalnya terjadi gempa, naudzubillah min dzalik. Kemudian kita merasa ini gara-gara Surabaya banyak maksiatnya. Kalau gitu saya tak keluar dari Surabaya. Jadi Pak ya, mana? Ya, itu. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz juga begitu Pak. Ketika menjadi seorang presiden, sekarang mungkin atau perdana menteri. Ya. Ini air putih aja saya. Nggak ada yang lain. Oh, tunggu setelah pesan-pesan berikut ini gitu ya. Jadi gini Pak. Ya Allah ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ketika ya terjadi gempa itu langsung kirim surat Pak kepada seluruh gubernurnya. Ya. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya harap kalian harus berhenti dari kemaksiatan. Pasti kalian membiarkan rakyatnya berbuat maksiat. Kalau bukan kalian menjadi pemimpin yang tidak berbuat maksiat, tapi kalian membiarkan rakyat kalian berbuat kemaksiatan. Ini Pak. Jadi termasuk pemimpin-pemimpin yang tidak peduli kepada bagaimana merubah kemaksiatan itu. Karena Rasulullah bersabda, "Marra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi." Kalau ada masyarakatmu yang berbuat mungkar, ya rubah dengan kekuasaanmu. Artinya punya kuasa itu Pak. Kiai-kiai ustaz dai ngeten iki mek trimo ngomong tok, Pak. Mbok ngomong kaya apa nek masyarakatnya tidak ada yang secara real untuk mencegah mereka. Apalagi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nek amar ma'ruf gampang, Pak. Kaya saya, kaya Ustaz Samsudin ya, atau Pak Ahya siapa. Dakwah gampang, amar ma'ruf itu. Sing angel niku nek nahi mungkar, Pak. Resikonya antara hidup dan mati, bahkan segitunya. Makanya sampai kemudian terjadilah beberapa alibi-alibi yang diciptakan, ya, ada orang yang merasa dianiaya, kemudian merempul kabeh wajahe, oh tibae, nah itu ada yang seperti itu Pak. Tapi kayaknya di negara Ngastina ya Pak ya, bukan di Indonesia. Itu seperti itu. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menghalalkan segala macam cara, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi. Jadi perbuatan dosa itu kebanyakannya sembunyi Pak, walaupun ada yang berani terang-terangan. Biasanya apa? Orang yang minuman keras. Dan penyebab utama kata Aisyah ketika ditanya Anas bin Malik itu, apa yang menyebabkan gempa bumi dan musibah terjadi wahai Aisyah? 3 perkara penyebab utamanya Pak. Yang pertama apa? Merebaknya khamr. Sekarang khamr tidak ada Pak. Yang ada apa? 1 oplosan, 2 narkoba. Ya. Jadi pernah, loh Ustaz, di Al-Quran kan hanya khamr saja, berarti narkoba boleh. Ya kan? Jadi ini, jadi khamr, minuman keras, narkoba sekarang merajalela di Indonesia. Ya. Ada yang terang-terangan pakai gini-gini gitu kan.
bangga dengan dosa-dosa. Itulah kata Ebit GAD. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, merajalelanya perzinahan, pornografi, porno aksi. Ya, Masya Allah. Sekarang ini sudah nggak ada rasa malu lagi. Bahkan ditutup saja maunya dibuka lagi. Rame terus itu. Tidak tahu Ustaz Samsudin yang ada di tengah-tengah mereka. Saya kan iringan Injara. Musim tengah-tengah ada aku. Makanya betul itu bemo-bemo itu ya di belakang taksi itu ya Pak. Ada tulisannya apa? Jaga jarak. Tidak ada jaga duku kupang, tidak ada. Satu-satunya desa, kampung, jalan yang disuruh menjaga. Nah aku terima Iran apa? Iringane jarak, Iran ide kuburan. Udah itu aja. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, merebaknya khomer. Yang kedua, merajalelanya zina, dan yang ketiga, ya, apa? Sudah umumnya musik-musik yang melalaikan kita zikir kepada Allah. Ya, bahkan ngaji itu, Pak. Lek gak gawe musik, ya, gak patek marem. Ya, ngaji nek gak gawe musik, ora patek payu. Saniki, makanya ada kiai bergitar, ada wakaji dangdut, ada kan? Itu real itu Pak. Nah, zaman dulu kiai saya Pak Nuwun Sewu, haram hukumnya santri untuk mendengarkan apalagi mendatangi orkes dangdut. Sekarang malah ada kiai dangdut. Masya Allah. Sehingga apa? Yang tadinya grup dangdut bisa membuat pelaku religi, Pak. Apa itu? Palapa religi. Oh, sama apa ya? Itu, Pak. Ya, kadang-kadang itu nggak sinkron dengan apa yang menjadi perilakunya sehari-hari. Ini loh, Pak, yang membuat barangkali Allah murka kepada kita. Nah, satu-satunya mungkin kula jenengan yang suka musik, monggolah diganti dengan indahnya tilawah, ya, indahnya lantunan sholawat, zikir dan sebagainya itu. Ya, Rabbi wal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya, perbuatan dosa dan kelajutan. Ya, keingkaran kepada Allah bi ghairil haqqi, tanpa kebenaran. Wa antusyriku billah ma lam yunazil bihi sultana, menyekutukan Allah tanpa dasar yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan disebabkan oleh kalian yang mengatakan, membuat statement-statement terhadap Allah di luar batas pengetahuan kalian. Banyak, Pak. Apa buktinya? Apa? Ketika ada orang pakai bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, katanya radikal, ya kan? Terlarang gitu. Jadi kalimat tauhid itu diidentikan dengan satu ormas yang sudah dilarang. Sehingga nuwun sewu, wis jenengan buktikan saja. Jenengan ketika masuk bandara, ya, masuk bandara itu kan ada apa namanya itu, Pak? Yang dicek-cek itu apa Mukhtar yang biasa? Nah, ya, itu kan checking apa itu kan? Itu coba jenengan buktikan aja, antara jenengan pakai topi biasa atau mungkin yang ada tulisannya boy gitu kan, dengan jenengan pakai ikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis coba. Ya kan? Saya ingin tahu itu namanya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Suka menuduh orang. Yang orang itu khusyuk ibadahnya, ya, murni keimanannya. Tapi kadang-kadang dituduh yang macam-macam. Tapi sebaliknya, ya kan? Sekarang ini masalah G13 PKI itu apa sih ada dipermasalahkan itu? Ya wis itu walaupun masa lalu, tapi itu kan sejarah kelam. Kalau bisa diingatkan terus saja supaya nggak terulang. Beres toh. Masalah di setel filmnya, nek gelem ya nonton, nek gak gelem ya wis, ngono kok repot. Kata Gus Dur. Ngoten mawon saja nih, ngoten lho. Makanya masalah-masalah ngeten iki nggih. Wis toh, yang pembuat hoak itu ya sudahlah, ndak usah dibesar-besarkan.
Watase ngono lho. Beritanya rame sampai proses penangkapannya dan sebagainya. Jembok aku susah delok TV. Cara gak larang tak banting. Tapi yang lain yang notabene besar Pak, kadang-kadang tidak masuk berita sama sekali. Kenapa? Bukan tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita. Yang namanya berita hoak itu Pak datang dari mana saja, dari siapa saja. Konsep di dalam Islam itu al-khabaru imma shadiqun wa imma kadzibun. Yang namanya berita itu ada kalanya benar, ada kalanya salah, ada kalanya benar, ada kalanya hoak, gitu loh Pak. Udah itu aja, maka tinggal kita selektif, difilter gitu. Semua diberitakan secara independen. Jangan kalau kepentingannya sana dibesar-besarkan, kalau ada yang tidak memenuhi kepentingannya sana, akhirnya tertutupi dari pemberitaan. Tapi kembali itulah namanya kehidupan dunia. Makanya Rhoma Irama kan sudah bilang, yang benar di penjara, yang salah tertawa, gitu. Udah, maka kita ya tidak perlu terlalu responsif secara frontal, secara berlebihan. Kita kembalikan kepada Allah. Kalau memang di dunia tertutupi, insya Allah akan dibuka secara lebar, jelas oleh Allah nanti di hari kiamat. Maka kita tinggal berusaha menjadi hamba Allah yang baik, agar nanti di akhirat ketika Allah al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, terus wa tashhadu arjuluhum bima kanu apa yaksibun ya. Ya Allah, itu Yasin yang sering kita hafalkan tiap malam Jumat itu. Hari di mana Allah mengunci lesan kula jenengan. Yang jare wong Jawa, ilat itu orang balung iso dikanggo omongane. Besok nang akhirat ditutup, dikunci mati. Sing ngomong napane? Tangane. Wa tasyhadu arjuluhum, kakinya yang menjadi saksi. Ini, Pak. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk hamba-hamba Allah yang di dunia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah suatu saat nanti ketika kita meninggal mendapat rahmat Allah, husnul khatimah, dan insyaallah sampai di alam barzah, alam kubur kita menjadi nikmat surga, bahkan sampai di hari kiamat kita akan mendapatkan ridho, mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu. Ini itu aja. Sang vokalis kita sedang ke Jakarta. Izin sekitar 1 minggu apa 1 bulan gitu, saya lupa ya. Salam buat panjenengan semuanya. Dan ini mohon izin untuk sambil menunggu Pak. Ini ngapunten eto-etoe apa eto-etoe itu ya. Eto-etoe ini syukuran gitu loh Pak. Makanya ada pembukaan minum air putih. Moga Pak diunjuk. Jangan. Oke. Yang tidak ya? Udah baru. Nggih Pak. Jadi dan syukur kita ini begini, di luar dugaan. Bahkan banyak yang meragukan. Yang katanya indahnya harus sekian, ternyata 5 hari sudah datang. Katanya wis khusus untuk ustadz saya. 5 hari kerja saya kirim. Ah tenane ya gitu toh. Enggak tahunya kok alhamdulillah. Ya kami mensyukuri, mudah-mudahan yang ini istiqomah, enggak gonta-ganti lagi. Oke, itu aja sambil menunggu. Masih lama Zah? Jangan lama-lama Zah, setelah geringgingin 5 menit 15 menit suwe rek. Ya ora buaja nih. Moga kalau mau ada yang disampaikan Bapak. Satu ayat lagi. Loh, kadang tak tutup. Oke. Nah, ayat ini gini, Pak. Ya wis. Ngapunten ini, mohon sabar sejenak ini ya. Ajane mbok yo kejam 3 mau tapi durung buka ya. Masyaallah. Nggih, sekedap malih. Ini ayat ini sebenarnya keterkaitan ini ya. Dikaitkan juga bisa ya. Ini ayat 34. Atau monggo nanti gini, yang kemarin dijadwalkan Ustaz Samsudin itu ya, itu mungkin bapak-bapak yang belum pede untuk tampil di depan, bukan berarti tidak mampu. Ya, nanti insya Allah diisi oleh ustadz-ustadz yang yang biasa ngisi kuliah subuh. Nanti saya koordinasikan. Tapi
saya juga berharap bukan hanya Samsudin dari jamaah untuk bisa ini ya. Jadi kita tampil lah itu. Jadi supaya menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan supaya ngaji ini enggak bosan gitu loh, Pak. Lah jenengan mirengaken kula terus kan yo. Ya ngene-ngene iki, Pak. Ya. Gitu. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini informasi tambahan saja. Di lantai 2 yang teras sudah terkeramik semua, sudah tertutup semua. Ini katanya tinggal catnya yang ya tinggal ngecat. Nanti saya berharap suatu saat nanti subuhnya di atas gitu. Naiknya nggak soro ya Pak ya? Nggak ya? Dicoba dulu ya. Oke. Saya bilang sama Pak Suja yang koordinator tukangnya itu, Pak, nanti kalau sudah jadi, sekiranya sudah sempurna, bilang nanti kita akan coba suatu saat sholat subuh di lantai 2 di atas tempat yang baru, gitu ya. Jadi insya Allah ya, nanti walaupun mungkin suaranya lebih, lebih angleng juga, ya lebih insya Allah. Mudah-mudahan ya ini barokah doa panjenengan semua, barokah dukungan panjenengan semua, dan dengan kita live seperti ini mudah-mudahan minimal Masjid Darut Taqwa dikenal orang banyak. Kita juga dapat tawaran dari Suara Muslim Radio Network untuk kita mengadakan gerakan subuh berjamaah. Ya, nah, kira-kira kalau mengadakan itu jamaahnya bisa banyak apa tidak gitu loh. Jamaahnya seperti biasanya gitu. Tapi rata-rata ketika saya ngisi Suara Muslim Safari Subuh itu jamaahnya juga tidak terus meluber itu ada ya, kecuali di tempat-tempat tertentu kayak Al-Falah misalnya ya, atau Masjid Al-Akbar penceramahnya orang. Kalau seperti masjid-masjid biasa di kampung-kampung itu, tapi walaupun jamaahnya yang di ruangan masjid itu hanya sekian, pendengarnya kan berapa ratus ribu itu. Menurut survei itu Suara Muslim itu pendengarnya sudah 800 ribu lebih. Bayangkan itu. Sekarang buka lagi jaringan radio Muslim di Temanggung, Jawa Tengah. Ya, itu jadi insya Allah. Dan ternyata dari barokahnya Suara Muslim itu, karena saya rutin ngisi itu, banyak nomor-nomor yang masuk dari luar kota, Pak, dari luar daerah, yang tanya-tanya pribadi dan sebagainya. Kemudian banyak juga yang mau menanggap saya, kok ludruk karena nanggap ya, mendatangkan saya ya. Tapi kadang-kadang karena waktunya benturan dengan di pendidikan ya, kadang-kadang saya tidak penuhi mana yang sekiranya saya bisa. Makanya saya juga mohon maaf kalau kadang-kadang tidak bisa ngimami ya, tidak bisa aktif dengan panjenengan. Monggo nyuwun tulung kados Pak Rahman Pak Taufik ya Allah. Niku Pak Taufikur Rahman gitu. Pak Taufik, Pak Samsudin, Pak Ahya, tolong kalau pas tidak ada bersedia untuk menjadi imam. Kemarin pas teman-teman lagi outbound semua, saya di SMA ya, dan zuhur ini takutnya nggak ada orang. Saya berusaha itu Pak. Ya, sudah pas bawa mobil macet jalannya. Enggak, saya udah WA antisipasi Pak Ahya matur nuwun ya. Pak Rajiman ya kadoan. Pak Rajiman nggih, masyaallah. Saya kira itu saya rek apa di delivery ae. Minta alamatnya satu persatu ya. Faza mana Faza? Juga tasakurannya Faza alhamdulillah sudah kerasan diterima di Mambaus Solihin Suci, dan memang spesial di kelas Al-Qur'an. Jadi pelajarannya juga ya sudah pas lah buat dia, dan alhamdulillah sudah nambah lagi 5 juz dari sekitar 2 mingguan. Karena memang spesialisnya di Al-Qur'an. Tapi harus kenceng Pak. Jadi harus kenceng. Kalau tidak blender, mosok hafalan kok nyusut itu loh. Dari yang sudah tasbih 13 juz itu. Ya,
tinggal 3 juz bayangkan. Koyo ngecas HP sing suwak kae. Baterai yang suwak kan gitu Pak, dicas malah mundur. Ini berarti kamu suwak ini gitu. Ternyata di pondok yang lainnya itu keberatan pelajarannya dan memang baru uji coba untuk kelas tahfidz sehingga hanya formalitas saja. Sekarang ini benar-benar diatur sedemikian rupa bahwa doanya mudah-mudahan istiqomah dan putra-putri kita, anak cucu kita, keluarga kita benar-benar menjadi ahli Al-Quran, ahli ibadah, dan ahli akhlakul karimah, dan bisa mendoakan kita ketika nanti kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, kita tutup dengan doa karena sesuatunya kayaknya sudah datang ya. Sesuatu pas hari ini sudah datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, para sesepuh kami, dan para jamaah kami, terutama jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah kajian tafsir hadis, dan jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Ya Allah, ya Allah, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami dan kepada keluarga kami. Jadikan ya Allah hidup yang sekali di dunia ini, hidup yang sementara ini ya Allah, hidup yang barokah, hidup yang istiqomah. Ya Allah, berikan kami barokah-Mu sekeluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami menjadi keturunan yang solih, solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah. Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran, wahdina bil Quran, washfa'na bil Quran, warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, selamatkan ya Allah kota kami dan negeri kami dari berbagai macam bencana, musibah di luar kemampuan kami. Allah, jangan jadikan musibah ini sebagai azab buat kami karena kemurkaan, kemaksiatan kami. Jadikan musibah yang menimpa kami sebagai satu sarana agar kami kembali ingat kepada aturan-Mu ya Allah. Jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan derajat keimanan kami, sehingga kami hidup yang sekali ini hidup yang mulia istiqomah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.